di hari yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau ajarkan kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Banyak buku yang dibaca, banyak pengetahuan, tetapi tetap terbatas. Karena Engkau Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hikmat di dalam bibir mulut hamba, dan biarlah kasih-Mu boleh mengalir, supaya hari ini berkat-berkat daripada-Mu Tuhan, kami boleh pegang itu untuk menjalankan hidup yang Engkau percayakan di sisa waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena-Mu yang jadi Bapa, jagalah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, hari ini kita akan membahas di awal tahun dan hari yang pertama yang baru. Pada mulanya adalah kasih, harapan dalam Allah. Mengapa hari ini kok ada harapan dalam Allah? Bapak Ibu, kita baru masuk di minggu yang pertama bulan Januari, di tahun yang baru, hari yang baru. Mari, kalau kita tidak punya pengharapan dalam Allah, apa yang akan terjadi dengan kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30. Tapi kita baca beberapa ayat saja, terutama ayat 26 sampai ayat yang ke-30 saja. Ya, kita akan baca silih berganti. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Tapi hari ini kita akan membaca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pengharapan anak-anak Allah. Ayat 26 demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 Bapak Ibu coba. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28 demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sungguh dengan harapan saudara. Ayat 30 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan dalam aktivitas kita hari lepas. Bapak Ibu, hidup di dalam dunia tercemar oleh dosa. Sungguh amat menderita. Jadi kalau kita katakan begini, ada orang yang kita lihat seolah-olah tidak punya persoalan, masalah. Siapa yang katakan? Ada orang yang berlimpah harta, ada orang yang punya pulau, ada orang yang punya begitu banyak ya duit. Tapi bisa nggak kehidupan ini dia beli? Tentu terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Hidup hanya ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu pengharapan kita hanya ada pada Allah saja. Kalau pengharapan kita di luar Allah, sangat menyedihkan. Banyak harta, boleh istri yang cantik. Saya bersyukur punya istri ya cukup-cukup lah. Cantik enggak ya, saya suka bilang seperti bola bekel, tapi di atas bola bekel ya bola apa ya? Ya cukup. Tapi itu berarti buat saya daripada istri yang cantik tapi rumah tangga kayak apa? Neraka. Apalagi yang dikatakan rumah itu apa? Pepatah katakan apa? Rumah adalah istana.
Jadi kalau rumah itu istana, berarti ada apa? Kenyamanan. Di sana ada apa? Keteduhan. Di sana ada apa? Sukacita. Tapi kalau di rumah itu hanya sebagai hotel, tempat persinggahan, sangat-sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, harapan dalam Allah itu paling penting. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat ayat 22, dikatakan begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersama. Jadi kalau kita lihat, hewan pun yang melahirkan tetap sakit. Tapi ayam sakit enggak ya? Kita makan terus telurnya. Dan yang membuat saya bingung, ayam itu kok bertelur tanpa ada ayam jantannya. Itu telurnya dari mana ya? Ibu Ros bisa jelaskan buat saya. Ayam bertelur itu telurnya dari mana, Ibu Ros? Kalau ayam kampung itu kan ya harus ada pejantannya kan. Tapi kalau ayam bertelur dari mana? Tapi mari, saya tidak mau kita repot-repot, tapi itu semua hebatnya Allah. Allah memberikan kebenaran buat kita manusia, dan Allah juga tunjukkan hikmatnya bagi kita. Dan akhirnya kita bisa menikmati telur yang punya gizi luar biasa buat kita. Apalagi anak-anak kita dalam masa pertumbuhan. Kasih telur, jangan takut. Cara masak telur nanti saya ajarin, biar enak. Kasih buat mereka, gak apa-apa, jangan takut. Ya kalau udah usia saya batasin. Padahal saya masih ingin makan telur. Begitu makan telur kok gak enak ya. Memang sudah tidak boleh. Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin 9 bulan menderita berbagai ketidaknyamanan. Maaf, saya nggak tahu, saya karena bukan wanita. Kalau ibu-ibu hamil enak nggak jalan dengan perut gede? Tapi saya lihat ada ibu-ibu yang bangga ya jalan gitu ya. Bahkan maaf, perutnya agak sedikit ke depan lagi. Supaya apa? Oh iya, aku lagi hamil nih gitu ya. Apa begitu apa enggak sih? Kalau istri saya enggak, udah hamil anak pertama itu si April, tapi masih pakai yang ketat, masih mau kelihatan ceng-ceng gitu ya, anak gadis. Dan begitu anaknya dilayani kayak ular, ternyata dia merasa tidak diterima oleh ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang mengandung, bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena ada wanita-wanita yang sudah menikah bertahun-tahun belum tentu mempunyai apa? Keturunan. Jadi kalau Tuhan berikan itu anugerah. Tapi jangan juga pakai baju daster yang ketat terus. Saya kalau lihat ibu-ibu yang begitu kadang-kadang saya gitu ya, karena nggak enak dilihat. Tapi kalau yang biasa saja, yang jalannya biasa, udah bikin perut kecil tapi masih kelihatan. Kadang-kadang kita jadi penasaran, ibu hamil nggak ya? Iya kan? Jadi menarik. Nah inilah yang mau dikatakan oleh Paulus. Paulus cuma mengambil contoh. Puncaknya adalah menjelang saat melahirkan. Coba, ibu-ibu udah jalan 9 bulan 10 hari ya, jalan kemana-mana, mau titip itu babynya di belakang pintu nggak mungkin kan? Ke pasar, ke tempat keramaian, tetap toh bawa perutnya, bawa babynya, ya kan? Bahkan, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, Alkitab katakan apa? Tuhan menghargai. Kalau ada orang yang berjalan dan sengaja untuk menyenggol ibu-ibu yang hamil dan jatuh, kalau terjadi sesuatu, orang itu juga harus dibinasakan. Coba. Ini unik. Tapi kenapa Paulus ambil contoh kasus dari ibu-ibu yang mengandung? Nah, karena apa? Setelah 9 bulan 10 hari dia berjalan susah payah, waktu dia melahirkan, bahagia nggak? Saya nggak tahu karena memang saya nggak pernah mengandung. Tapi boleh saya tanya, Ibu Ros, waktu kamu melahirkan Keisha sama si Bana, begitu melahirkan bagaimana? Bahagia nggak? Bahagia kenapa?
bulan pertamanya itu sudah Mama Sianu gitu tuh udah. Oh, beda lagi dengan saya kalau begini. Tapi Paulus katakan tidak begitu. Bukan karena mamanya Keisha, bangga kan? Bukan karena Mama Erno, bukan karena Mama Frida. Kok ada nama baru gitu ya? Jangan, kita lihat di situ. Tetap Mama Frida namanya Ibu Ros ya, tetap Ibu Ros ya, bukan April kan? Nah, kenapa saya katakan? Waktu Paulus gambarkan ini, waktu seorang ibu melahirkan, waktu dia melihat bayinya sempurna dengan jari-jarinya lengkap, bahagia gak? Waduh, ternyata yang 9 bulan 10 hari di dalam perut saya, ada makhluk hidup. Bisa ya, ibu-ibu? Unik nggak? Kalau buat saya unik loh, tapi saya nggak tahu ibu-ibu. Coba ya, itu seperti apa ya? Begitu lahir, tiba-tiba mengembang menjadi, coba, adik kita aja di belakang tuh udah berapa bulan udah segede itu tuh. Bisa ibu-ibu? Jadi kebanggaan. Paulus katakan, waktu 9 bulan 10 hari menderita, aduh, kadang-kadang mau makan susah ya, mau minum susah, ada yang cium bau nasi aja muntah, ada yang cium bau ikan aja muntah. Ibu cium bau ikan muntah nggak? Enggak ya? Hah? Seblak. Waduh, seblak itu apa ya? Saya nggak cium seblak muntah. Tapi ibu kita ini unik. Cari ikan mentah, buat sendiri, baru makan lahap. Hebat ya? Ada lagi. Itulah keunikan yang Tuhan buat bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan buat, ya, Tuhan Paulus ambil contoh ilustrasi ini, menderita, setelah menderita melahirkan dan melihat bayinya lahir. Waktu ibu lihat bayi lahir bagaimana? Bahagia enggak? Bahagianya kenapa? Oh, udah keluar, nggak mau di dalam. Ada lagi. Bisa. Jadi waktu seorang ibu melihat bayinya lahir, apa yang terjadi? Semua lengkap, alangkah bahagia. Tuhan percayakan ibu-ibu ya mengurus baby yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan titipkan, itu nggak sembarang. Itu luar biasa. Karena apa? Karena itulah yang memang Tuhan inginkan dari ibu-ibu. Itulah yang maksud Paulus. Ini yang pertama Bapak Ibu. Setelah melahirkan, sukacita yang tidak terhingga melihat bayi yang lahir sehat, sempurna, hadir menghapus semua duka. 9 bulan 10 hari ditinggalkan. Urus baby. Bagaimana lihat babynya senang gitu ya, ketawa sendiri-sendiri. Jadi ada mainan baru. Tapi itu kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak kita untuk melihat ayat 18. Dikatakan begini. Ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, waktu pertama Paulus mengambil ilustrasi seorang ibu hamil yang menderita, sama seperti kita. Saat ini kita di dalam dunia, boleh saja kita mengalami tekanan, penderitaan, pergumulan, itu wajar. Karena kita makhluk hidup. Dan kita ada di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Kita akan bergumul dan kita adalah pemenang. Karena apa? Akhir dari hidup kita sama seperti seorang ibu tadi yang mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan dengan sukacita. Nah, di mana sukacita kita? Waktu kita tinggalkan dunia ini. Jadi jangan pernah takut. Saya bergerak dalam bidang kesembuhan ilahi. Tapi begitu saya dinyatakan gula darah, pikiran saya nggak nyambung. Dan saya katakan begini, masa sih Tuhan?
Kita doain orang yang mau amputasi, orang yang mau buta, orang yang begini. Tuhan jangan. Kenapa ini kembali lagi menimpa saya? Tapi Tuhan katakan begini, jangan ingat, tubuhmu adalah baik Allah. Kita ada di dalam dunia ini dikuasai oleh kegelapan yang sebenarnya akan binasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, anak-anak yang masih cantik-cantik dan gantengan, mari tolong jaga dan pelihara tubuh ini. Jangan begini. Dokter yang tanganin saya dikatakan begini, Ayah, dulu mau makan enak nggak bisa. Iya dok. Karena apa? Gak punya duit kan? Betul dok. Kok dokter tahu? Iya dulu gak punya duit, mau makan enak nggak bisa. Sekarang mau makan enak punya duit, tapi dibatasin kan? Iya dok. Jadi tolong jamu ya. Maaf dok, saya ini orang Ambon, gak suka minum jamu. Bukan jamu itu, jaga mulutmu. Aduh, saya bilang, ya. Maka itu setelah saya jaga mulut, dia lihat saya, dia bingung. Saya tanya, dok, itu habis makan 2 jam kok gula darah 81. Kemana tuh yang kemarin 130? Oke. 2 kemungkinan, obatnya keras atau makan payahnya sedikit. Saya bilang bisa jadi yang mana aja. Tapi boleh nggak dok saya tawarin? Saya tawarin. Boleh nggak saya minum obat sehari sekali? Oke, kita coba ya. Bingung kan dia? Sehari 3 kali, turun sehari 2 kali, sekarang turun sehari 1 kali. Hebatnya Tuhan kita enggak? Jadi jangan kita mengeluh. Memang dunia ini untuk kita berjuang dan kita menunjukkan bahwa kita adalah pemenang. Kalau kita putus asa, apa yang terjadi dengan kita? Kecewa. Waktu kecewa makin sehat nggak? Gak akan sehat. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Maka itu Bapak Ibu yang punya istri, punya suami, jangan sampai maaf kata. Kalau di gereja aja baru dari rumah gondok-gondokannya, baju saya mana, sepatu mana, kopi gak dibuat. Begitu sampai di gereja, saya sini duduk jangan jauh-jauh. Hanya di gereja aja. Begitu pulang, tadi bukannya pergi masak dulu, begitu kan? Jangan. Tapi mari kita nikmati. Saya senang kalau saya bisa lakukan sesuatu buat orang lain, termasuk istri saya. Jadi kalau kadang-kadang mau kopi, saya tanya, bang mau kopi? Apalagi mukanya udah kayak papaya setengah matang, tahu Bapak Ibu? Gitu ya. Saya lihat kalau papaya matang itu kan makan enak, kalau setengah matang itu kan gak enak. Kalau buat rujak barangkali enak kan, karena ada gula dan sebagainya kan, ada cabai, gitu kan. Akhirnya saya coba tawarkan, mau nggak? Kenapa? Inilah dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Dunia yang mempengaruhi kita, membuat suasana kehidupan kita tidak nyaman. Tapi mari, sesama kita harus menyamankan, karena hati yang gembira adalah obat. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang memimpin kita. Oleh sebab itu ayat 18 ini dikatakan bahwa demikian juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan pengharapan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, menghibur kita, menuntun kita kepada sukacita, kekekalan yang nanti. Jadi mari jangan kita mengeluh apa yang terjadi dengan kita. Kita jalankan saja hidup ini. Kita jalankan saja. Karena semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Bapak Ibu, kalau lihat payahnya bisa aja ya, di rumahku bisa dipakai buat ibadah dan sebagainya. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Dulu kami kontraktor. Tahu kontraktor? Kontrak sama sini, pindah. Satu waktu udah bayar tabungan.
Diusir yang punya rumah. Menderita nggak? Menderita. Tapi apa perlu kita kesal? Dan yang paling menyakitkan, orang itu menuduh apa? Bapak dan ibu palsuin ya tanda tangan saya. Waduh, saya bilang, Bu, tolong. Ini kutansi, ini rangkap uang. Jadi tolong ibu cari. Kalau ibu mau, ya udah, saya tolong kasih waktu buat kami akan pindah. Kasih waktu. Oh enggak boleh lama-lama. Waduh, itu Keisha masih kecil. Bisa Bapak Ibu? Tapi istri saya cuma katakan, Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan. Tapi saya tahu, kalau saya punya rumah, jangan satu dong Tuhan. Kalau bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Yan, Ibu Ros pengusaha? Tidak. Tapi mari kita bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita angkat pujian bagi Allah. Allah akan memberkati. Kenapa? Dunia ini sementara tempat kita sebagai pesawat cuma transit sementara. Kita akan take off lagi pergi ke surga. Oleh sebab itu ayat 28 ayat 18 ini sangat indah dan menarik. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti, bukan sekarang. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi itu sementara. 2023 kita bisa lewatkan. Kok bisa? Bisa. Penderitaan ada nggak? Ada. Tapi perlu kita selalu terbuai dengan penderitaan? Jangan. Tapi katakan, pergumulan di sini, yang banyak datang ke sini. Karena Tuhan ingin melihat iman kita. Waktu iman kita dan kita berharap hanya dalam Allah, Allah akan memberikan. Dan apa yang kita mau, Allah akan berikan. Jangan pernah takut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 26-27 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau ada yang katakan begini, jangan dulu saya nggak bisa berdoa. Nggak. Orang percaya tidak ada yang tidak bisa berdoa. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, anak kita begitu bisa ngomong nggak sama kita, sekalipun belum jelas, tapi ngomong nggak, dan kita tahu maksudnya. Tapi begitupun Allah. Waktu kita menjadi orang percaya, tidak mungkin kita tidak bisa berdoa. Karena Roh Kudus yang ada dalam kita akan memimpin kita. Diam saja, Roh Kudus akan berdoa buat kita. Karena apa? Yesus sudah berdoa buat kita. Itu buat orang-orang yang di dalam Tuhan. Jadi kalau orang yang di dalam Tuhan, no, dia nggak kenal. Jadi apapun yang terjadi, dia katakan, maaf ya, kamu bukan milik saya. Kalau kamu milik saya, ayo sini. Belum kita minta, Tuhan udah siapa. Nah, oleh sebab itu ayat 26 ini indah. Kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini luar biasa. Ayat 27 dia katakan ini. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesudah dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi kalau kita orang percaya, kita bersyukur. Karena ingat, sebelum kita berdoa, Roh Kudus sudah berdoa bersama-sama dengan kita. Dan ingat Bapak Ibu, kita orang percaya jangan takut. Yesus itu di surga sana udah berdoa buat kita. Maka itu doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu sempurna. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jujur nggak? Kalau ada orang berbuat salah, kita mudah mengampuni? Belum tentu. Tapi coba, Yesus sudah ajarkan. Doanya Bapak kami. Dan yang berikut, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Si jahat ini selalu menggoda, menguasai kita, selalu ingin merampas kita dari kasih Allah. Tapi Allah tahu betul. Maka itu Yesus bukan bilang, hei, iblis pergi dari milik kepunyaan. Enggak. Dia tetap biarkan.
Karena dia mau melihat kita itu ada nggak bersama-sama dengan dia. Kita tetap mempunyai pengharapan nggak dalam Allah. Waktu kita berharap dalam Allah, Allah akan menunjukkan otoritasnya bagi kita. Itu yang paling luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Kudus menolong, menuntun dan membimbing kita menuju pengharapan itu. Dia adalah guru kehidupan kita menuju pengharapan tersebut. Dia bahkan membantu kita menyampaikan segala sesuatu. Bapak Ibu, waktu saya bertobat, saya cuma minta begini, Tuhan, dan saya punya waktu 4 hari buat Tuhan. Puasa itu saya kasih buat Tuhan 4 hari. Jadi 3 hari dalam 7 hari itu saya boleh makan. 4 hari itu enggak. Tapi saya katakan begini, Tuhan, tolong Tuhan, berikan saja hikmat buat saya. Saya nggak butuh yang lain. Saya nggak butuh uang banyak. Saya nggak butuh istri yang cantik. Saya nggak butuh rumah yang mewah. Saya nggak butuh kendaraan. Tapi hikmat itu perlahan dan bertahun-tahun. Dan waktu Tuhan berikan hikmat buat saya bersyukur. Waktu mulai berdoa, saya dulu nggak tahu bagaimana cara mempergunakan telepon. Tapi begitu terlibat dalam pelayanan, ya Tuhan pun dia berikan hikmat. Saya cuma bisa mengangkat telepon. Halo, selamat pagi. Di sini pelayanan, bla 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 bla, bisa saya bantu? Orang dengar suara saya aja, orang ingin tahu siapa tuh ya teman. Mulai dari anak gadis sampai nenek-nenek. Dan saya kaget, begitu nenek-nenek lihat saya, mana itu yang disebut ya teman? Saya bilang, saya ibu. Oh kamu ya teman ya? Oh terima kasih, udah ketemu sama kamu. Kami mau kembali pulang. Hei, saya bilang jangan dulu kok, udah dikasih jadwal. Coba Bapak Ibu, saya nggak bisa ngomong. Saya seorang yang pemalu. Kalau mau atur alat musik, minum dulu mabuk, baru pasang alat musik buat orang latihan musik ya, band, nyanyi dan sebagainya. Nggak bisa ketemu sama orang, minder. Tapi begitu ketemu dengan Allah, itu bagus. Karena Tuhan, saya cuma mau berikan hikmat. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kedua, Tuhan, kalau Engkau lakukan pemulihan buat saya ingin bisa lakukan itu buat orang lain. Coba, ini siapa yang ajarin? Saya nggak pernah berpikir saya harus jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah berpikir harus ketemu dengan ibu bapak. Saya nggak harus berpikir bisa menguasai dan bisa membeberkan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Enggak. Tapi hikmat dan Tuhan, saya ingin lakukan itu buat orang lain. Dan Tuhan itu. Waktu pertama kali doain orang, orang manifestasi. Bapak Ibu tahu, manifestasi satu iblisnya 3 hari. Saya bilang, Tuhan, saya punya kuasa nggak? Tapi di situ Tuhan tunjukkan, ya teman, kamu itu manusia biasa terbatas. Saya tidak terbatas. Bisa Bapak Ibu, mulai dari 1 roh jahat itu 3 hari baru keluar, akhirnya 5 roh jahat 1 hari, akhirnya 10 roh jahat 2-3 menit. Hebat Tuhan kita. Karena Roh Kudus menunjukkan otoritas dan kuasa Allah itu kita tidak punya kalau tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Dan ada karena Roh Kudus menuntun kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Cara berdoa begini, menengking, mengusir roh jahat, nggak perlu teriak-teriak. Tapi ada lagi orang yang katakan, memang Alkitab katakan, bukankah orang yang melakukan mujizat, yang memanggil nama Tuhan, menyembuhkan, masuk surga? Tapi orang-orang yang percaya itu diberikan otoritas untuk melakukan kehendak Allah, menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dan bisa membebaskan orang dari keterikatan, dari pergumulan, permasalahan. Kalau kita tidak punya otoritas begitu, mana mungkin orang yang terikat bisa melepaskan dirinya dari ikatan itu?
bohong. Kalau ada yang katakan begitu, saya ingin ketemu dengan hamba Tuhan yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu diikat di kursi, saya juga diikat di mimbar, bisa nggak kita saling membuka ikatan? Harus ada orang yang bebas, yang punya otoritas penuh. Nah itulah yang Allah berikan buat kita lewat karya Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa melalui doa, karena kita sendiri tidak sempurna dalam berdoa, Bapa akan melihat apa kita sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah, jangan takut. Bapak Ibu gak perlu ucapkan kata-kata yang unik-unik. Atau kalau mau berdoa mesti tulis dulu puisi ya. Jangan. Kadang-kadang itu cuma membuat orang yang dengar itu enak di kuping. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami ada hari ini karena Engkau memberkati keluarga ini dan keluarga ini memberkati kami. Itu namanya apa? Itu membuat keluarga itu sedikit naik ekornya, supaya kita diberkati bukan dari Tuhan tapi dari orang. Jangan. Tapi katakan, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami orang percaya. Keluarga di tempat ini boleh diberkati, dan kami tahu lewat berkat yang mereka miliki, kami juga boleh merasakan. Tapi kenapa kita mesti ngomong seolah-olah untuk membanggakan orang itu, supaya kita tetap dipakai? Oh ya, kalau ada ulang tahun lagi Bapak, kami undang lagi. Oh jangan, saya tidak mau yang seperti itu. Karena saya bukan seperti itu. Saya senang bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan sumber di atas segala sumber. Dia yang punya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kalau kita menjadi orang percaya, jangan bilang begini, aduh, saya nggak bisa berdoa. Saya belum bertobat aja nggak bisa berdoa, saya berdoa. Tapi Bapak Ibu tahu, bukan Roh Kudus yang menuntun kita berdoa, bukan menuntun saya berdoa. Tapi apa coba? Saya begitu berdoa, ketiduran. Itu liru kemana-mana, begitu kaget banget dulu. Kok begini? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terakhir, mari kita lihat ayat 28-30. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 dikatakan, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Setiap orang percaya tidak boleh berkata, saya tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi ingat, kita dituntun oleh Roh Kudus, dan kita akan mengerti apa itu cara berdoa. Roh Allah menolong kita berdoa. Roh Allah mengajar kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, waktu kita diam dan kita angkat hati aja, Allah tahu. Saya katakan Bapak Ibu, si Keset ini dia punya karunia dan dia tahu. Kalau ada orang jahat diikuti, dia tahu. Dia suka telepon, Pik, kenapa nih? Kok begini Pik? Oh begitu ya. Coba kamu lihat, perhatikan kiri kanan. Oke? Jangan lagi. Ada nggak yang ikutin atau apa? Oh iya, ada. Oke, berdoa. Diam aja. Kalau di tempat umum kan nggak usah berdoa teriak-teriak. Dalam hati diam. Coba kamu perhatikan lagi. Oh iya Pak, udah gak ikutin. Itu hebatnya Allah kita. Dia tahu betul siapa kita. Dia menjaga, dia memprotek kita sedemikian rupa, sehingga kita tahu betul ada hal-hal yang akan terjadi atau tidak dengan kehidupan.
Jadi gak usah kalau kita ya anak-anak yang cantik-cantik ya, yang sekolah apa, kamu terburu-buru, oke, di kendaraan aja angkat hati buat Tuhan. Tuhan, jaga dan lindungi saya akan pergi, tolong pimpin, tutup bungkus, urapi saya dengan otoritas. Tuhan akan melindungi. Gak usah stop motor dulu, atau di situ ya pakai helm terus teriak-teriak. Lah, orang di sebelah kiri kanan kita lihat bagaimana? Itu orang kerasukan atau bagaimana? Jangan-jangan sakit jiwa, kan gitu ya? Orang bingung, itu kenapa? Dia telepon atau ternyata ribut sendiri kan? Enggak perlu. Waktu kita angkat hati bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan lakukan. Karena apa? Dia tidak meninggalkan kita, justru mendampingi kita sebagai orang pilihan lewat Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu kita semua yang percaya Yesus memiliki Roh Kudus, maka kita bisa berdoa. Saat kita terganggu dengan dunia ini yang sangat menekan kita, ya, membuat kita tercekam, membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa seolah-olah saya ini menjadi musuh di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Kalau sampai itu terjadi dengan kita, bahwa apa? Tuhan menunjukkan otoritas bagi kita. Kenapa? Iya, Tuhan itu ada sama-sama kita. Kalau kita tidak punya pergumulan dan permasalahan, itu perlu tanda tanya. Berarti kita anak gampang. Kita ada di pihak siapa? Bukan di pihak Tuhan. Karena kita di pihak Tuhan, dunia ini tidak menerima kita. Iblis itu selalu coba berusaha untuk mengganggu kita supaya kita cari kenyamanan dengan semu, sementara di luar Tuhan. Tapi ingat, waktu kita masih punya pergumulan, kita bersyukur bahwa ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin apa? Supaya kita terus bergantung dan berharap hanya ada di dalam Allah lewat Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harapan dalam Allah itu paling penting. 4 hal ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita di luar Allah hanya semu. Di luar Allah membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi di dalam Allah, sekalipun kita menderita, sekalipun kita ada di dalam cemoohan, sekalipun ada di dalam tekanan, tapi kita bersyukur kita sudah menjadi pemenang. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Allah yang terus bekerja. Karena kami tahu Tuhan, pada mulanya adalah kasih. Dan kami tahu harapan dalam Allah itu paling penting bagi kami orang percaya. Karena tidak ada pengharapan lain. Di luar Allah hanya sementara semu yang membuat kami makin jauh dan terpisah dari Allah. Bahkan kebinasaan yang kami akan peroleh. Tetapi kami bersyukur kalau harapan dalam Allah kami akan memiliki kepastian keselamatan kami kelak nanti bersama-sama dengan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, dan biar di tahun yang baru ini Tuhan, harapan kami hanya ada di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dari kami. Haleluya.